Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menimba ilmu pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Saskia Dwi Sapitri dengan NIM 2413100043 dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah dakwah Islam di Nusantara. Materi ini menjadi penting untuk kita bahas karena proses masuknya Islam ke wilayah Nusantara tidak hanya berkaitan dengan penyebaran agama, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan, sosial, serta peradaban bangsa Indonesia. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama mengenai proses masuk dan berkembang dakwah Islam di wilayah Nusantara. Islam mulai dikenal di Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Pada masa itu, wilayah Nusantara menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional yang ramai dilalui para pedagang dari Arab, Persia, dan India. Mereka bukan hanya berdagang rempah-rempah, tetapi juga membawa ajaran Islam. Melalui interaksi dagang, perkawinan dengan penduduk lokal, dan hubungan sosial yang baik, Islam mulai diterima oleh masyarakat. Penyebaran Islam di Indonesia berbeda dari wilayah lain. Ia tidak datang melalui peperangan, tetapi lewat cara damai, lewat teladan, kejujuran, dan nilai-nilai kebaikan para pedagang muslim. Dari sinilah cikal bakal Islam di Nusantara mulai tumbuh dan berkembang. Ada beberapa teori utama yang menjelaskan dari mana Islam pertama kali datang ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa Islam datang dari wilayah Gujarat di India pada abad ke-13 Masehi. Teori ini didukung oleh sarjana Belanda seperti Snouk Horgrens. Dasarnya adalah adanya kesamaan bentuk batu nisan di Samudra Pasai dengan batu nisan di Gujarat. Yang kedua adalah teori Mekah atau Arab. Teori ini berpendapat bahwa Islam datang langsung dari Arab, terutama dari wilayah Hijaz. Pendapat ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Hamka. Mereka berargumen bahwa ajaran Islam di Nusantara memiliki kemurnian yang kuat terhadap nilai-nilai tauhid yang menunjukkan pengaruh langsung dari Arab. Yang ketiga adalah Persia. Menurut teori ini, Islam datang dari Persia atau Iran. Dasarnya adalah adanya kesamaan tradisi dan budaya seperti peringatan Asyura atau tradisi tabut di Sumatera Barat dan Bengkulu yang mirip dengan tradisi masyarakat Syiah di Persia. Dan yang terakhir adalah teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang muslim dari Tiongkok. Salah satu tokoh terkenal yang sering disebut adalah Laksamana Ching Ho, seorang muslim Tionghoa yang berlayar ke berbagai wilayah Nusantara pada abad ke-15. Dari semua teori ini, para ahli sejarah sepakat bahwa penyebaran Islam di Indonesia tidak berasal dari satu jalur saja, melainkan melalui berbagai jalur dan interaksi budaya yang kompleks. Setelah Islam diterima oleh masyarakat, ajarannya mulai berkembang pesat di berbagai wilayah Nusantara. Salah satu bukti awalnya adalah berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh abad ke-13 Masehi yang menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Setelah itu, muncul kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Kesultanan Malaka, Kerajaan Demak di Jawa, Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku, serta Kesultanan Banjar di Kalimantan. Dalam proses dakwahnya, para ulama dan wali menggunakan pendekatan yang lembut dan penuh kearifan. Mereka tidak memaksa, tetapi menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya setempat. Di Pulau Jawa, peran Wali Songo sangat besar. Misalnya, Sunan Kalijaga berdakwah melalui kesenian seperti wayang dan gamelan. Sunan Bonang menggunakan musik dan tembang untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Cara ini membuat masyarakat mudah menerima Islam tanpa merasa terpaksa. Islam kemudian berkembang bukan hanya berbagai agama, tetapi juga sebagai dasar moral, budaya, dan peradaban di Nusantara.
membahas bersama mengenai sejarah dakwah Islam di Nusantara, dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam ke wilayah Nusantara merupakan proses panjang yang berlangsung secara damai dan penuh kebijaksanaan. Islam tidak disebarkan melalui peperangan, melainkan melalui jalur perdagangan, pendidikan, perkawinan, serta kebudayaan. Pendekatan yang lembut dan menyesuaikan diri dengan adat setempat membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Para pedagang muslim, ulama, dan para wali, khususnya Wali Songo, memiliki peranan yang sangat besar dalam penyebaran Islam. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, toleransi, dan kedamaian dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, Banten, Ternate, dan Tidoro turut memperkuat pengaruh Islam dalam bidang politik, sosial, dan budaya. Melalui kekuasaan dan sistem pemerintah yang berlandaskan nilai-nilai Islam, peradaban di Nusantara berkembang pesat dan menjadi salah satu cikal bakal lainnya masyarakat Indonesia yang beriman dan berbudaya. Dari sejarah ini kita dapat belajar bahwa keberhasilan dakwah bukan hanya ditentukan oleh isi ajaran yang disampaikan, tetapi juga oleh cara dan sikap dalam menyampaikannya. Nilai-nilai seperti kesabaran, keikhlasan, dan keteladanan menjadi kunci utama dalam penyebaran ajaran Islam dengan cara yang damai dan beradab. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan dakwah tersebut. Dakwah di masa kini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pendidikan, media, maupun perilaku sehari-hari untuk mencerminkan akhlak mulia. Demikian penyampaian materi mengenai sejarah dakwah Islam di Nusantara. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dosen Hermanto selaku pengampu mata kuliah AIK 3 atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang semua telah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini dapat menambah wawasan, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kita untuk dapat menteladani nilai-nilai dakwah Islam di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.